Seringkali kita memperhatikan cara orang berkembang dan melihat dua tipe yang cukup berbeda. Ada yang senang mengasah satu keahlian sampai benar-benar matang, dan ada juga yang memilih belajar banyak hal sekaligus supaya bisa lebih luas menghadapi situasi apapun. Dua pendekatan ini bikin pembahasan soal generalis dan spesialis terasa menarik, karena keduanya sama-sama punya nilai yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Generalis biasanya digambarkan sebagai orang yang gampang berpindah peran. Selesai urusan desain, langsung geser ke editing. Baru selesai editing, lanjut bantu bagian marketing. Bisa melakukan banyak hal meskipun tidak selalu sampai tingkat paling rumit. Di sisi lain, spesialis lebih fokus mendalami satu bidang secara serius. Mereka menghabiskan waktu lama untuk memahami detail-detail kecil, sampai akhirnya benar-benar menguasai bidang tersebut. Dulu istilah Jack of all trades sempat dipuji karena dianggap serbaguna, tapi versi potongan pepatahnya malah membuat generalis terlihat seperti tidak punya keahlian yang benar-benar kuat. Padahal, di realita modern, kemampuan memegang banyak hal justru sering jadi penyelamat. Coba lihat aktivitas kerja zaman sekarang. Banyak posisi yang mengharuskan seseorang paham beberapa hal sekaligus. Di tim kecil misalnya, satu orang bisa kebagian tugas membuat konsep, memproduksi konten, mengatur jadwal posting, sampai memahami cara membaca data performa. Kreator konten juga banyak yang merangkap semua proses secara mandiri. Situasi seperti ini membuat generalis punya peran penting, karena mereka bisa mengisi banyak bagian yang bergerak bersamaan. Sementara itu, spesialis tetap memegang peranan besar di bidang yang membutuhkan fokus tinggi. Dunia medis, teknik mesin, riset, keamanan sistem, atau pekerjaan teknis lainnya sangat bergantung pada orang yang keahliannya dalam dan tidak setengah-setengah. Tanpa mereka, kualitas pekerjaan bisa jatuh dan hasilnya tidak bisa digunakan. Dari sini terlihat jelas bahwa bukan soal siapa yang unggul, tapi siapa yang cocok untuk kebutuhan tertentu. Banyak perusahaan modern, terutama yang ritmenya cepat, mulai mencari orang yang punya kombinasi dua pendekatan ini. Mereka ingin seseorang yang mendalam di satu bidang inti, tapi tetap punya wawasan di beberapa bidang lain agar kerja bareng tim lebih efisien. Profil seperti ini sering disebut T-shaped. Cara kerja seperti ini membuat seseorang lebih mudah adaptif ketika tantangan baru muncul. Pada akhirnya, baik generalis maupun spesialis punya tempat penting. Kita hanya perlu mengenali gaya berkembang masing-masing dan memahami jalan mana yang paling pas untuk dijalani. Kalau melihat perkembangan di era digital sekarang, posisi generalis makin sering menonjol karena kebutuhan kerja sudah tidak sesederhana dulu. Banyak tim yang bergerak cepat, alat kerja makin beragam, dan tuntutan pekerjaan bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Dalam suasana seperti ini, orang yang bisa memegang lebih dari satu kemampuan punya peluang untuk beradaptasi lebih cepat. Tidak heran kalau peran generalis jadi terasa semakin relevan. Misalnya pada lingkungan kerja kreatif atau startup yang baru berjalan. Tim biasanya masih kecil dan anggarannya terbatas. Di kondisi seperti ini, satu orang bisa mengurus desain visual, membuat konsep konten, melakukan editing, sekaligus turun tangan mengatur strategi pemasaran. Saat pekerjaan datang dari berbagai arah, kemampuan menangani banyak hal membuat operasional tim tetap bergerak tanpa harus menunggu hadirnya spesialis di masing-masing bidang. Fleksibilitas seperti ini sering jadi penyelamat ketika proyek harus selesai cepat, atau ketika tim belum lengkap. Tapi bukan berarti peran ini tanpa tantangan. Keterampilan yang tersebar di banyak bidang membuat generalis perlu terus belajar agar tidak tertinggal. Dunia kerja berkembang cepat, teknologi muncul bergantian, dan tren digital kadang berubah sebelum kita sempat menyesuaikan diri. Tekanan untuk tetap mengikuti perkembangan ini bisa terasa berat, terutama jika semua bidang yang ingin dipelajari punya kurva belajar masing-masing. Di titik inilah manajemen waktu dan prioritas jadi senjata penting. Selain itu, kemampuan yang melebar juga membuat beberapa perusahaan menilai generalis kurang tajam di satu bagian tertentu. Beberapa bidang kerja membutuhkan seseorang yang benar-benar ahli, seperti riset teknis, analisis data mendalam, atau pekerjaan yang melibatkan keputusan presisi tinggi. Ketika standar pekerjaan sangat spesifik, perusahaan lebih cenderung mencari orang yang menguasai satu bidang secara mendalam ketimbang seseorang yang memahami permukaan banyak hal. Situasi seperti ini kadang membuat generalis perlu membuktikan kemampuannya lebih keras agar bisa diterima. Namun menariknya, dunia kerja modern sudah mulai memadukan dua pendekatan ini. Banyak perusahaan mencari individu yang menguasai satu keahlian inti tapi tetap punya wawasan luas di bidang lain.
Pendekatan ini membuat seseorang lebih mudah memahami perspektif tim, berdiskusi lintas divisi, dan mengambil keputusan dengan lebih holistik. Dengan cara kerja seperti ini, generalis tidak lagi dianggap setengah-setengah, melainkan seseorang yang bisa menyatukan banyak bagian agar proyek berjalan lancar. Semakin kita perhatikan, dunia kerja tidak lagi dibangun dengan satu jalur karir yang lurus. Banyak peran justru terbentuk dari campuran berbagai keahlian. Hal ini membuat kemampuan lintas bidang menjadi keuntungan tersendiri. Seseorang yang memahami lebih dari satu area bisa bergerak lebih cepat saat kondisi berubah, atau saat tim membutuhkan bantuan di bagian lain. Situasi seperti ini melahirkan tipe pekerja yang sering disebut T-shaped, yaitu punya satu keahlian utama yang benar-benar kuat, tapi juga paham dasar beberapa bidang pendukung. Tipe seperti ini jadi favorit banyak perusahaan karena mampu menjembatani komunikasi. Contohnya, seseorang yang punya keahlian desain namun juga mengerti dasar-dasar pemrograman akan lebih mudah berdiskusi dengan tim teknis. Begitu juga seorang programmer yang memahami konsep pemasaran akan lebih mudah memahami bagaimana produk digunakan pelanggan. Dengan wawasan yang lebih luas, proses kerja jadi lebih cepat karena tidak perlu menunggu penjelasan berulang dari divisi lain. Kita bisa lihat contohnya dalam proyek digital. Ketika sebuah aplikasi sedang dikembangkan, tidak hanya butuh pemrogram yang menulis kode. Ada bagian desain UI, UX, analisis data, pembuatan strategi konten, hingga pengelolaan komunitas pengguna. Jika ada anggota tim yang paham cara kerja lebih dari satu bagian, maka alur diskusi jadi lebih sederhana. Hasil akhirnya, proyek bergerak tanpa banyak hambatan. Kondisi ini juga terlihat jelas pada figur-figur besar yang sering kita dengar. Banyak tokoh terkenal sukses bukan hanya karena mendalami satu ilmu, tetapi karena punya rasa ingin tahu tinggi yang membuat mereka belajar hal baru di luar bidang utama. Mereka menggabungkan pengetahuan dari berbagai dunia, lalu mengubahnya menjadi keputusan besar atau inovasi yang berdampak luas. Meski tentu tidak semua orang bisa mengikuti jejak yang sama, pola pikir seperti ini relevan untuk siapapun yang ingin berkembang. Namun kemampuan lintas bidang tidak berarti kita harus belajar semuanya sekaligus. Justru strategi terbaik adalah memilih satu bidang inti yang benar-benar dikuasai. Dari situ, kita bisa menambah keahlian pendukung satu persatu sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, keahlian utama tetap kuat sementara pengetahuan pendukung membantu pekerjaan kita lebih efektif. Pendekatan seperti ini membuat kita tidak hanya terlihat serba bisa, tetapi juga punya pondasi kokoh yang tidak mudah goyah. Di era yang terus berubah, kemampuan menyesuaikan diri menjadi kunci. Perpaduan antara keahlian utama yang mendalam dan wawasan luas di bidang lain membuat kita lebih siap menghadapi tantangan baru. Dunia kerja menghargai orang yang bisa bergerak cepat tanpa kehilangan kualitas, dan T-shaped menjadi salah satu cara untuk mewujudkannya. Walaupun kemampuan lintas bidang terdengar keren, tetap ada tantangan yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang mencoba belajar terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan, fokus bisa mudah terpecah, energi terbagi, waktu terbagi, dan akhirnya penguasaan di tiap bidang tidak benar-benar mendalam. Situasi seperti ini membuat sebagian generalis merasa seperti berlari mengejar banyak arah tanpa mencapai satu titik yang benar-benar solid. Kondisi tersebut bisa terasa melelahkan jika tidak ada strategi atau prioritas yang jelas. Kita juga sering melihat kenyataan bahwa beberapa perusahaan masih menempatkan spesialis sebagai pilihan utama ketika pekerjaan membutuhkan ketelitian tinggi. Dunia medis, keamanan data, teknik mesin, riset ilmiah, atau bidang yang berkaitan dengan keselamatan publik sangat mengandalkan orang yang benar-benar ahli. Di lingkungan seperti ini, generalis perlu menunjukkan kemampuan dengan cara yang berbeda, misalnya melalui portofolio atau pengalaman nyata yang membuktikan bahwa keahlian mereka cukup kuat untuk menangani tugas tertentu. Tantangan lainnya datang dari proses pembelajaran itu sendiri. Dunia berubah cepat, teknologi bergerak terus, dan tren tidak pernah stabil. Ketika ingin mempelajari banyak hal sekaligus, beban informasinya bisa menumpuk. Kadang hal ini membuat seseorang merasa seperti tidak pernah selesai belajar. Disinilah pentingnya mengatur tempo, menentukan mana yang paling relevan, dan membangun kebiasaan belajar yang tidak membuat kita kewalahan. Belajar terus-menerus memang baik, tetapi kalau tanpa arah, hasilnya bisa berantakan. Namun di sisi lain, kemampuan memegang banyak bidang tetap membawa keuntungan besar. Generalis sering dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Mereka bisa menggabungkan cara berpikir kreatif, teknis,
dan strategis dalam satu waktu. Pendekatan seperti ini tidak selalu dimiliki oleh spesialis yang fokus di satu jalur. Justru dengan wawasan yang lebih luas, generalis dapat menjadi jembatan antar tim, memperhalus alur komunikasi, dan membantu menyelesaikan konflik yang muncul dari perbedaan perspektif. Selain itu, generalis punya keunggulan dalam beradaptasi. Ketika terjadi perubahan besar dalam industri atau ketika perusahaan mengalami restrukturisasi, orang yang memahami banyak bagian lebih mudah menemukan posisi baru. Mereka tidak terpaku pada satu peran saja, sehingga transisinya lebih fleksibel. Sementara itu, spesialis mungkin perlu menyesuaikan diri lebih lama jika bidangnya mengalami penurunan kebutuhan. Pada akhirnya, tantangan dan keuntungan ini menunjukkan bahwa menjadi generalis bukan sekadar serba bisa. Lebih tepatnya, generalis adalah orang yang memilih bergerak dengan pemahaman luas namun tetap berusaha mempertahankan kualitas. Perjalanan ini memang membutuhkan konsistensi, tapi hasilnya bisa sangat berpengaruh pada kemampuan kita dalam menghadapi perubahan zaman. Melihat bagaimana dunia kerja terus berubah, kebutuhan terhadap orang yang bisa memadukan kedalaman dan keluasan pengetahuan semakin terasa. Banyak perusahaan mulai mencari mereka yang tidak hanya ahli di satu bidang, tetapi juga mampu memahami konteks lebih luas agar keputusan yang diambil lebih matang. Pola pikir seperti ini membuat konsep T-Shaped menjadi populer, karena menggabungkan dua sisi sekaligus, keahlian inti yang kuat dan wawasan pendukung yang membantu kolaborasi. Misalnya, seseorang yang ahli di desain tetapi juga memahami logika pemrograman akan lebih mudah berdiskusi dengan tim teknis. Mereka bisa mengusulkan perubahan tampilan tanpa membuat proses pengembangan jadi berat. Begitu juga sebaliknya, seorang programmer yang paham dasar pemasaran akan lebih mengerti ekspektasi pengguna, sehingga produk yang dibuat bisa lebih mudah diterima. Kolaborasi seperti ini membuat waktu pengerjaan lebih hemat, karena tidak ada lagi jarak besar antar divisi. Tren ini juga terlihat jelas dalam dunia kreatif. Kreator konten masa kini tidak hanya membuat video, tetapi merencanakan konsep, mengatur ritme editing, memikirkan strategi penyebaran, membaca analisis data, dan menyesuaikan konten berdasarkan respons penonton. Semua proses ini saling terhubung, sehingga orang yang memahami lebih dari satu bagian akan lebih gesit ketika harus menyesuaikan arah. Dengan pemahaman lintas bidang, strategi bisa berubah cepat tanpa perlu menunggu instruksi panjang. Tidak berhenti di situ, banyak perusahaan teknologi juga membutuhkan orang yang bisa berbicara dalam bahasa beberapa bidang sekaligus. Dalam tim yang terdiri dari pemasar, desainer, data analis, dan developer, kehadiran seseorang yang memahami irama kerja semua pihak dapat menjadi penyeimbang. Perbedaan cara berpikir antar tim sering membuat pekerjaan tersendat. Tapi dengan adanya sosok yang mampu menjembatani, alur komunikasi bisa lebih halus dan keputusan lebih mudah diambil. Tentu saja, memiliki wawasan luas bukan berarti kita harus menguasai semuanya. Justru cara paling efektif adalah memilih satu bidang utama untuk diperdalam, lalu menambahkan keterampilan pendukung secara bertahap. Dengan begitu, kita tidak kehilangan identitas sebagai spesialis, namun tetap punya fleksibilitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja modern. Pendekatan ini membuat kita lebih siap menghadapi perubahan besar, apalagi ketika teknologi baru muncul dan cara kerja lama sudah tidak cocok lagi. Pada akhirnya, keahlian yang melebar bukan hanya soal jumlah skill, tetapi bagaimana berbagai pengetahuan itu saling terhubung. Dunia kerja membutuhkan pola pikir yang tidak terpaku pada satu cara, dan kombinasi ini membuka jalan bagi kita untuk berkembang dengan lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih adaptif. Setelah memahami dua pendekatan tadi, semakin jelas bahwa perjalanan menjadi generalis maupun spesialis sebenarnya tidak bisa dibandingkan secara hitam putih. Keduanya punya jalur perkembangan yang unik. Keduanya punya potensi untuk membawa seseorang menuju kesempatan besar. Yang membedakan biasanya bukan pada pilihannya, tetapi pada bagaimana seseorang mengelola proses belajar dan menjaga konsistensinya. Kita bisa melihat pola yang cukup menarik. Mereka yang memilih menjadi spesialis biasanya mendapatkan ruang untuk mendalami satu bidang secara penuh. Setiap detail dipelajari dengan teliti, setiap tantangan teknis dihadapi sampai benar-benar dipahami. Dengan cara ini, kemampuan yang dimiliki tumbuh menjadi sangat tajam. Pekerjaan di bidang teknis, medis, riset, dan peran-peran yang membutuhkan ketelitian tinggi sangat menghargai pendekatan ini. Dunia membutuhkan orang-orang yang fokus seperti ini agar pekerjaan penting bisa berjalan aman dan stabil. Di sisi lain,
Mereka yang berjalan sebagai generalis punya cara berkembang yang berbeda. Wawasan yang lebih luas membantu mereka memahami banyak konteks. Ketika satu bagian berubah, mereka cepat melihat dampaknya ke bagian lain. Kemampuan seperti ini membuat generalis sering menjadi penyeimbang dalam tim. Mereka bisa membantu menghubungkan cara berpikir yang berbeda dan mempermudah tim mengambil keputusan. Fleksibilitas ini jadi nilai penting di lingkungan yang bergerak cepat maupun industri yang sering berubah arah. Menariknya, perkembangan zaman membuat garis pemisah antara keduanya tidak lagi sekeras dulu. Banyak perusahaan menginginkan kombinasi dari keduanya. Itulah kenapa pola T-Shaped menjadi salah satu pendekatan paling pas. Kita tetap memilih satu keahlian yang benar-benar dikuasai, tetapi tetap membuka diri untuk memahami beberapa bidang lain. Dengan gaya belajar seperti ini, kita tidak kehilangan ketajaman, sekaligus tetap punya ruang untuk beradaptasi. Pada akhirnya, tidak ada pilihan yang mutlak lebih baik. Yang paling penting adalah mengenali diri sendiri, cara belajar seperti apa yang membuat kita berkembang, bidang mana yang membuat kita merasa hidup, dan lingkungan kerja seperti apa yang membuat kita bisa berkontribusi maksimal. Kita tidak harus mengikuti jalan orang lain, hanya karena itu terlihat lebih populer. Yang kita butuhkan adalah jalur yang membuat perkembangan terasa alami dan tidak menguras energi secara berlebihan. Jadi, apakah ingin fokus mendalami satu bidang atau berkembang dengan wawasan yang lebih luas? Semua itu kembali pada tujuan yang sedang kita susun. Dunia kerja membuka banyak pintu, dan setiap pintu bisa membawa kita menuju pengalaman baru yang sama berharganya.